Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema mendidik anak berbakat dan berbudaya. Tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bunda Yofi dan juga Pak Redo. Saya kembali ke Bunda nih, tadi kan sudah ngobrol-ngobrol nih, backstories-nya Pak Redo dan sehingga sampai di titik ini menjadi guru idaman. Iya betul. Juga disukai oleh anak-anak. Ternyata harus ada di kadar yang pas ya Bunda ya. Iya. Nah, kalau Bunda pertama kali ini memang kan ada kecintaan terhadap dunia seni nih kan Bunda, khususnya di sastra dan juga di seni tari. Nah, gimana awalnya bisa melibatkan anak-anak di Bunda? Karena kan awalnya ini kan diri sendiri dulu nih, selaku pecinta seni dan bisa dikatakan dalam tanda kutip pelaku seni nih. Nah, gimana awalnya bisa melibatkan anak-anak, terfikirkan untuk melibatkan anak-anak? Iya. Kalau dulu kan ya namanya kita kuliah, kita sekolah, otomatis kita bawa diri sendiri ya kan. Jadi dulu itu memang ikut sini, ikut sanggar, ikut ini, ikut sanggar juga Bunda dulu, ikut sanggar tari, salah satu tari yang ada di Provinsi Bengkulu kan, yang udah terkenal. Jadi yang namanya kita udah punya anak, jadi waktu untuk pergi latihan itu susah. Jadi anak ini ada mungkin lahirnya banyak keturunan Bunda gitu, dia juga suka ikut dance gitu, lihat HP kan dia ngedance, terus dia hobi puisi, hobi mendongeng, dunia sastra begitu. Jadi kalau saya Zoom dengan teman-teman di Sastra Senja, dia ikut. Kak Azra itu, saya punya anak nih, Azra namanya. Kalau teman-teman biasanya nggak ragu, biasanya yang duduk di sini Kak Azra soalnya. Ini Bunda ini baru beberapa kali. Lebih sering Kak Azranya ya? Iya, lebih sering Kak Azra. Jadi kalau Kak Azra itu memang dari kecil dia memang mau tampil di depan banyak orang katanya. Kak Azra mau apa? Mau puisi, mau mendongeng. Jadi dia umur waktu itu 5 tahun, dia udah mendongeng. Jadi saya yang bacakan, dia belum bisa baca. Saya yang ceritakan, kemudian dia yang melakoni, bisa. Jadi seiring berjalan waktu mungkin banyak teman-teman nih yang bisa nari. Bunda, saya mau ikut nari gitu. Ternyata pas dites, keren dia gitu. Jadi karena anak kita mau, jadi teman-temannya juga mau ikut. Bunda, ayo kami Bunda mau ikut gitu. Berarti awalnya ketika sudah ada Kak Azra nih ya Bunda, kemudian Kak Azra ini karena jadi role model mungkin kan di lingkungan teman-temannya, jadi teman-temannya ikut. Ini ikut juga nih Bunda ajarin. Tapi sebelum Kak Azra juga saya sudah bawa anak dari UIN, mahasiswa. Awalnya mahasiswa dulu nih yang udah gede-gede nih ya Bunda. Kalau Kak Azra kan masih kecil, jadi saya namanya mahasiswa, mereka ngasuh Kak Azra. Jadi kita latihan itu. Semenjak ada anak ini fokus ke anak. Dan sekarang melatih anak-anak juga ya Bunda? Iya, banyak anak-anak. Dan antusiasnya nih, gimana Bunda antusiasnya dari anak-anak nih untuk berlatih tari lah? Senang mereka. Jadi kalau ada PR cepat dikerjakan. Karena saya seperti ini, karena kita juga menjaga stabilitas anak kan dalam akademik juga. Jadi kalau ada PR tolong dikerjakan terlebih dahulu, baru kita latihan. Tetap akademik nomor 1 ya Bunda? Jadi kalau ada pelajaran, kebetulan juga kita jurusan agama, apalagi kalau ada pelajaran agama gitu, saya suka hafalan-hafalan gitu. Jadi kalau misalnya tajwid, misalnya nih, ada hafalan, ada Bunda tajwid, ayo kita nyanyi dulu, nyanyi dengan menghafalkan hafalan yang ada di sekolah, baru lanjut latihan. Ini satu poin yang penting ya pemirsa ya, bahwa walaupun seni adalah bagian dari hidup, juga kita senang sebagai pelaku seni, tetap apalagi anak-anak kan dunianya bermain, tapi tetap harus pendidikan ini nomor 1 ya Bunda ya? Harus diutamakan, kalau akademiknya harus diutamakan. Artinya seperti yang metode dilakukan oleh Bunda tadi ya, ketika ada pekerjaan rumah, ada tanggung jawab akademis, tetap harus didahulukan ya Bunda. Sebelum kita akan latihan tari kah, akan apapun itu, tetap pendidikan nomor 1. Saya ke Pak Redo nih, ngomong-ngomong masalah pendidikan nomor 1 nih kan, Bapak selaku wali kelas ini tanggung jawab mengajarnya kan juga luar biasa nih kan Pak ya.
Gimana nih Pak menyeimbangkannya antara tanggung jawab di ruang kelas untuk mengajar dan juga seperti yang kita bahas tadi sebelumnya bahwa seni ini bagian dari hidup, setengah jiwa kita nih seni nggak berwarna hidup kita kalau nggak ada seni. Iya, betul. Gimana menyeimbangkan itu? Kalau menurut saya mengimbanginya itu ya dengan cara kita mengajar itu kita selipkan seni-seni ini tadi. Jadi kita nggak fokus pada satu titik. Ketika kita satu titik fokus mengajar aja terus seni aja, justru menurut saya hidup kurang berwarna. Karena menurut Pak Redo ya, hidup ini perlu estetika atau keindahan. Karena seni itu kan estetika atau keindahan. Nah, ketika anak-anak bisa berekspresi, gurunya bisa berekspresi, disitulah menurut Pak Redo pengajaran dan kesenian itu bisa berkolaborasi dengan baik. Oke, artinya dia tidak terpisah sebenarnya. Iya. Ya Pak Ridho. Jangan kita fokuskan kepada satu titik. Oke, berarti dia tidak terpisah. Oh, ini seni, ini akademik. Tapi dia tuh Bisa beriringan gitu ya. Bisa balance. Betul. ini yang patut menjadi perhatian juga mungkin bagi banyak orang gitu di luar sana. Karena dulu kan stereotipnya seperti ini Pak Ridho. Oh, ini orang seni nih, dia urusan akademik tidak menonjol segala macam. Ini orang seni. Kalau Bunda sendiri pengalaman dari mengajarkan anak-anak ini dunia seni, pengalaman di Bunda sendiri nih, karena memang kebetulan ini ada guru kita ya kan. Nah, kalau Bunda dulu juga seperti itu. Jadi malas belajar, tapi kalau sudah kita dunia seni udah bermain ini begitu. Jadi belajar jadi fresh begitu. Jadi hafalan mudah masuk. Iya, udah betul. dulu taktis masuk cepat, tapi latihan nari juga. Jadi pengalaman Bunda itu Bunda mau salurkan dengan anak-anak biar tidak bosan dalam belajar begitu. Berarti sebenarnya seni ini masuk di setiap kurikulum mata pelajaran sebenarnya. Bisa, seharusnya bisa. Karena di bagian sebagian dari hidup sebenarnya. Iya. Karena setiap mata pelajaran itu pasti menyenggol tentang seni. Pasti ada komponen seninya dalam pelajaran itu. Mau matematika, mau baca sila, semua itu pasti ada seninya itu. Iya, karena kan selama ini mungkin pandangan masyarakat umum yang tidak terlalu berkecimpung di dunia seni dipisahkan betul-betul ya Pak ya dan Bunda ya. Karena ini seni ini akademik nih, ini belajar matematika nih, ini belajar ilmu pengetahuan alam nih, ilmu pengetahuan sosial dan lain sebagainya. Seni seolah-olah berada di ruang yang lain ya, Pak ya. Padahal dia saling beriringan, bahkan dia melengkapi satu sama lainnya. Iya, Pak Ridho pernah dengar itu. Kalau stereotipnya anak seni itu nggak bisa tuh akademiknya jelek, karena dia sibuk tuh nari, sibuk ngeden, sibuk ngelukis, dia punya dunianya sendiri, kadang kan kayak gitu kan. Tapi apa salahnya sih kita satukan itu biar jadi beriringan kayak gitu. Karena pribadi sendiri Pak Ridho sekolah dulu kayak gitu juga. Seni dijalani, ya akademik jangan ditinggalkan. Gitu. Karena dulu waktu zaman Pak Ridho tuh sering ya wakili sekolah, poster, komik, gambar, kaligrafi itu udah seringnya. Nah, jadi gimana sih akademik ini nggak tinggal, jadi beriringan, jangan ditinggalkan, jangan fokus ke satu titik aja. Kayak gitu. Ya ini pemikiran kuno ya Pak ya, kalau yang misalkan ini anak ekskul nih, dia seni anak band segala macem, dia tinggal akademik. Ya udahlah, biarlah dia seni aja, biarlah akademiknya rendah, yang penting seninya tinggi, kan kadang kan kayak gitu orang kan. Iya. Tapi gimana caranya ini seni sama akademik ini balance, stabil gitu. Iya, bisa stabil. Jadi pemikiran yang memang harus disebarluaskan gitu ya Pak ya, kepada seluruh masyarakat khususnya Bengkulu, dan yang pasti adalah pemirsa TVRI Bengkulu, bahwa antara seni dan juga akademik harus beriringan secara bersamaan gitu. Tidak boleh lagi ada stereotip seperti itu ya Pak ya, ke depannya gitu. Apalagi sejak di bangku sekolah dasar nih Pak. Ya, kalau dari sekolah dasar kita sudah mengajarkan hal yang seperti itu, seolah-olah ada pemisahan, kalau seni itu sudah pasti akademiknya jelek, apalagi sudah di SMP SMA ya Pak ya, tertanam terus akhirnya di pikirannya. Dan berarti apalagi setuju dong ya Pak Ridho ya, apalagi Bunda kan sastra gitu, pegang dunia sastra senja, jadi wajar masuk seninya, iya kan? Kadang kan ada yang aneh tuh, ini lebih menonjol ke seninya gitu, tapi memang itu cara Bunda tadi untuk mengajarkan anak-anak untuk cinta dunia literasi. Cinta dunia literasi sekaligus dunia seni supaya hidup lebih berwarna. Kita harus jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Beranda TVRI Bengkulu.